Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li hadza matuman inayatul ulama'i az-zuhadi al-amilina radhiyallahu anhum. Wa li hadza lam krono iki ma yakunu lahu min dzalika illal ana adumat aku opo inayatul ulama'i opo oleh nemen-nemeni ulama az-zuhadi kang zuhud al-amilina kang hamil kang ngelakoni kabeh rodhiya mugi-mugi ngeridani sopo Allah anhum saking ulama az-zuhad al-amilin bil ilmi iku kelawan ilmu khosotan kelawan tertentu mimbai nisairin nasi saking antarane sekirini manungso fa inna madara amri ubudiyati mongko sak temene nggon ubengane perkara ubudiyah wa milakal ibadati lan cagae ibadah wal khidmati lan ngeladeni lillahi maring Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh iku alal ilmi iku ingatasi ilmu wa hakada lan iku kaya mengkono-mengkono inayah yakunu ono apa nadharu ulil absari apa angen-angene wong kang anduweni meninggal ati wa ahli ta'yidi lan ahli nguwataken wa taufiqi lan pitulung fa idza tabayyana moko ing dalem nalikane pertelo laka kadue sira bihadil jumlati kelawan ikilah jumlah apa anna ta'ata sak temene ta'at iku tahsulu iku hasil apa ta'at la tahsul korupsi zaman korupsi zaman la nabi ya dari kita Ola tak suruh di situ menurut diwala taslah Anna ta'ata lan opo anna ta'ata saat temani ta'at iku la tak suruh iku ora hasil opo ta'alil abdi maring kaulo wala taslama lan anna ta'ata la tak suruh wala taslamu lan ora selamat opo ta'at lahu maring abdi illa bil ilmi hanging kelawan ilmu fayalzamu moko wajib opo fayalzamu moko wajib opo idan nalikani anna ta'ata la tahsulu lil abdi opo takdimuhu opo dinginaken opo takdimuhu opo dinginaken ilmu fi sya'il ibadati ing dalam tingkah ibadah amal khoslatu anapun utawi pekerti asaniyatu kang kaping pindho allati tujibu kang majibaken apa khoslah asaniyah takdimal ilmi ing dinginaken ilmu fa iya moko utawi khoslah asaniyah iku annal ilma sak temeni ilmu annafi'ah kang manfaat yutmiru iku muwahaken muwai opo ilman nafi khasyatallahi ta'ala ing wedi ing Allah ta'ala wa mahabatahu lan tegesi wedi ing Allah qala Allah ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u innama yakhsha amin pastine wedi Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah sopo al ulama sopo piro-piro wong alim
Wadhalika utawi mengkono innama yakhsyallaha annaman iku sak temene wong lam ya'rif kang ora uruh sapa man hu ing Allah hakka ma'rifatihi kelawan hake ngawruhi Allah lam yahab mongko ora wedi sapa man hu ing Allah hakka mahabatihi kelawan hake wedi ing Allah walam yu'adzim lan ora ngagungaken sapa man hu ing Allah hakka ta'dimihi kelawan sak nyoto-nyotone kelawan hake ngagungaken man hakka ta'dimi kelawan hake ngagungaken Allah wa hurmatihi lan mulyaaken Allah fabil ilmi mongko kelawan ilmu ya'rifu weruh sapa man hu ing Allah wa yu'azzimu lan ngagungaken sapa man hu ing Allah wa yahabu lan uti sapa man hu ing Allah fasara mongko dadi apa ilmu yuzmiru iku muwahi apa ilmu at-ta'ati ing pira-pira ketaatan kulliha ya sakabehane taat yuzmiru at-ta'ati kullaha ya sakabehane taat wa yahjuzu lan nyegah apa ilmu anil maksiati saking maksiat kulliha ya sakabehane maksiat bitaufiqillahi lan pitulungi Allah walaysa lan ora ono iku wara hadaini iku ing dalem burine ikilah taat wajibina bil maksiat apa maksidun apa nggon sejo lil abdi kaduwe kawula fi ibadatillahi ing dalam ibadah ing Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala maha luhur sapa Allah fa'alaika maka netepono sira bil ilmi kelawan ilmu arsyadakah kang nuduhaken ka ing sira sapa Allah ya salika tariqil akhirati wong kang ngambah dalan akhirat awwala kulli syai'in ing dalem kawitane saben-saben suwiji-wiji wallahu ta'ala Allah iku waliyut taufiqi iku kang nguasani pitulung bifadlihi kelawan fadli Allah wa rahmati lan rahmati Allah wala'alla kalan menawa sira antakulah iku yen to ngucap sira qad warada teman-teman tumengko apa al khabar apa khabar an sahibi syar'i saking wong kang duweni syarat shalawatullahi utawi rahmat takdim shalawatullahi utawi rahmat takdimi Allah wassalamuhu lan salami Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi apa anahu sak temene kanjeng Nabi kala itu dawuh sapa kanjeng Nabi thalabul ilmi utawi golek utawi nyuprih ilmu fardhatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim fama mongko iku apa al ilmu utawi ilmu fama mongko iku apa al ilmu utawi ilmu alladzi talabuhu kang utawi nyuprih ilmu iku fardun iku fardu lazimun kang tetep wa mala iku apa al haddu utawi batas alladzi la buddah kang wajib lil abdi kaduwe kawula min tahsilihi saking ngasilaken ilmu fi amri ibadati ing dalam perkara ibadah fakla mengko weruh sira annal ulumah ing sak temene pira-pira ilmu allati talabuha kang utawi nyuplih ulum iku fardun iku fardu fil jumlati ing dalam sekabehane iku salasatun iku ana telu rupane ilmu tauhidi rupane ilmu tauhid wa ilmu sirri lan ilmu sirri akni ngesaken sapa ingsun musannif bihi kelawan ilmu sirri ma ing perkara ya ta'ala kang gumantung apa ma bil qalbi kelawan ati wa masaihi lan penggaweane qalbi
wa ilmu syari'ati lan ilmu syariat. Ilmu syariat. Syariat. Dan itu di Oke. Langsung ke Dikit lumayan. kan siri ini. oke. Ya. Siri tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada adumat inayatul ulama'i az-zuhadi al-amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khosatan min baini sa'irin nas. Walihada, karena ini bahwa amal itu dengan tanpa ilmu itu tidak ada faedahnya. Amal dengan tanpa ilmu itu tidak ada faedahnya. Adumat inayatul ulama, telah agung, telah besar perhatiannya ulama yang zuhud, yang amil bil ilmi, dengan menggunakan ilmu khosotan secara khusus min baini sa'irin nasi, dibanding antara seluruh manusia. Fa inna madaro amril ubudiyati wa milakal ibadati wal khidmati lillahi rabbil alamin ala ilmi, bahwa perputaran perkara ubudiyah wa milakal ibadati, dan tegaknya ibadah, wal khidmati, dan ketaatan lillahi kepada Allah, itu alal ilmi, itu atas dasar ilmu. Wa hakada yakunu nadharul ulul absari wa ahli ta'yidi wa taufiqi. Begitu juga pandangan orang yang ulama yang absar, yang bisa melihat, yang punya panca indera keenam, wa ahli ta'yidi, dan ahli taufik. Fa idza tabayyana laka bihadhil jumlah, ketika sudah terang bagi kita, bagi Anda, bihadhil jumlah, dengan jumlah ini yang di atas tadi, bahwa amal tanpa ilmu itu gak ada apa-apanya. Anna ta'ata la tahsulu lil abdi wa la taslamu lahu illa bil ilmi, bahwa ketaatan kepada Allah itu tidak bisa dihasil, tidak bisa diperoleh bagi seorang hamba, dan tidak selamat bagi seorang hamba illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Maka fayalzamu idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadah, maka wajib mendahulukan ilmu dalam hal ibadah. Jangan ibadah dulu, tapi berilmu dulu. Wa ammal khoslatus tsaniyah, adapun khoslah, pekerti yang kedua, allati tujibu taqdimal ilmi, yang mewajibkan mendahulukan ilmu daripada ibadah, yang mewajibkan mendahulukan ilmu. Fahiya annal ilma an-nafi'ah yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatahu, bahwa ilmu yang bermanfaat itu yuthmiru, membuahkan, menghasilkan khasyatallah, takut kepada Allah, wa mahabbatahu, ya takut kepada Allah. Ilmu itu akan mengakibatkan, menghasilkan takut kepada Allah. Kalau Allah hanya ulama, hanya orang-orang alim. Wadhalika, dan karena itu, annaman lam ya'rifu haqqa ma'rifati lam yahabhu hatta mahabatihi. Barang siapa yang tidak mengenal Allah haqqa ma'rifati, dengan sebenar-benarnya mengenal Allah, lam yahabhu, maka dia tidak akan takut kepada Allah. Haqqa mahabatihi, dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah.
walam yu'adzimhu, dan dia tidak akan mengagungkan Allah haqqa ta'dzimihi, dengan sebenar-benarnya mengagungkan Allah, wa hurmatihi, dan memuliakan Allah. Fabil ilmi, maka dengan ilmu, ya'rifuhu, dia mengenal Allah, wa yu'adzimuhu, dan mengagungkan Allah, wa yahabuhu, dan takut kepada Allah. Fasara al-ilmu yuthmiru ta'ati kullaha, maka jadilah ilmu itu sebagai buah ketaatan, seluruh ketaatan. Wa yahjuzu anil maksiati kulliha, dan mencegah dari kemaksiatan, seluruh kemaksiatan, bitaufiqillahi, dengan pertolongan Allah. Walaysa wara'a hadaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan dua ini, taat kepada Allah dan menjauhi kepada maksiat. Taat kepada Allah, maksiat, menjauhi maksiat, itu tujuan bagi hamba dalam ibadah kepada Allah. Maka fa'alaika bil ilmi, maka teruslah bagi kita untuk belajar ilmu, untuk berilmu. Makna wara itu diartikan setelahnya atau sebelumnya? Laisa wara ahadin. Cara pemahaman maksudnya. Setelah taat dengan menjauhi maksiat, laisa wara ahadin. Ya, kalau makna lafadznya itu tidak ada di bawah kedua ini tujuan bagi hamba dalam ibadah. Maksudnya gini, dalam ibadah kepada Allah itu tidak ada tujuan lain kecuali taat kepada Allah, kecuali taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi wara itu nggak makna sebelum atau setelah, enggak? Kan makna asalnya kan belakang. Iya, kalau diartikan lafadznya walaysa warahdini, dan tidak ada di bawah kedua ini tujuan bagi hamba dalam ibadah kepada Allah. Artinya tidak ada tujuan lain dalam beribadah kepada Allah selain dua ini. Dalam hal ibadah kan. Dalam hal ibadah. Tetapi ada tarawih demi amplop itu kan. Berarti ada wara. Ada di belakang batu. Balik batu. Ada di balik batu. Itu namanya wara. Berarti itu warok, urusan warok. Berarti itu bukan ibadah gitu. Berarti itu bukan ibadah. Ibadah itu taat kepada Allah, wajtinabul maksiyah, gitu maksudnya. Dia taat juga gak maksiat. Iya, ya nanti dibahas itu. Penyemangat aja ya. Fa'alaika bil ilmi arsyadakallahu, maka teruslah dengan ilmu yang Allah beri petunjuk kepada. Yes. Arsadaka jadi jawab dari fi'il yang terkandung alaika. Arsadaka itu jumlah doa iya. Muka-muka nutuhakan ka ing sira sapa Allah. Disaranya itu jumlah tun doa iya. Bukan arsadaka muka nutuhakan, tidak begitu. Jumlah doa ya, permohonan. Semoga Allah memberi tunjuk kepada kita, memberi tunjuk kepada kita, ya salikatorikil akhirah awwala kulli syai'in, orang yang salik, sedang menempuh perjalanan akhirat, awwala kulli syai'in, di awal setiap sesuatu itu dengan ilmi. Wallahu waliyut taufiqi bifadlihi wa rahmatihi. Allah yang memberi taufik dengan fadlnya dan rahmatnya. Wala'allaka an taqula qad waradal khabar, dan wala'allaka, semoga saja, an taqula, Anda berkata, qad waradal khabar, telah datang hadis dari shahih syar'i, yaitu Kanjeng Nabi. Beliau bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Fama
al ilmu alladzi talabuhu fardun lazimun, maka ilmu apa yang wajibnya yang mencarinya itu wajib. Wa mal haddul ladzi la budda lil 'abdi min tahsilihi fi amri ibadah, dan apa batasan yang wajib bagi seorang hamba untuk menghasilkan ilmu dalam perkara ibadah. Fa'lam annal uluma allati talabuha fardun fil jumlati salah satu. Ketahuilah bahwa ilmu yang wajib dicari itu secara keseluruhan itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu sirri, akni bihi, yang dimaksud ilmu sirri adalah ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi, sesuatu yang berhubungan dengan hati dan sesuatu yang dikerjakan oleh hati. Yang ketiga wa ilmu syariah, dan ilmu syariat. Wa amma hadduma wallahu a'lam bissawab. Syariat kan ilmu syariat. Cuma di keterangannya amalihi fa ikhlas tawakkal. Ya pokoknya ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi, sesuatu yang berhubungan dengan hati dan pekerjaan hati, seperti ikhlas, tawakal dan selainnya. Berarti kalau syariat bukan hati, jawaret. Jawaret. Terus hadis tolabul ilmi faridatun, yang saya ada maknanya faridatun itu wazan qatilun bermakna maktulin. Diwajibkan. Asalnya faridun diwajibkan, kemudian ditambah tak berarti diwajibkan, ada tambahan maka menjadi banget diwajibkan. Benar. Lalu bedanya dengan faridatun dari fardun, hukumnya wajib kan gitu ya kalau dimanakan fardun. Kayak wajib tadi, kayak wajib. Itu wajib tak. Oke, di sini diterangkan ya. Faridatun bermakna mafruḍah. Sesuai syaratnya. Wa ta'u li ta'kidil mubalaghah, la li ta'nis. Bukan makna ta'nis, ta'dil mubalaghah. Jadi banget fardune. Seperti orang alim al-lama, sangat amat alime. Taknya bil mubalaghah, bukan di ta'nis. Bu, ada lagi yang ditanyakan? Pak moderator baru datang. Ya, operator masih sibuk. Pak kapilator baru datang. Sekarang ganti Pak operator. Bu, yang ada yang ditanyakan lagi? Masuk Pak. Assalamualaikum. Ada Untuk siapa kan? Pak panas. Jadi ziarah umroh. Ini saya tanya Romin ya. Tadi sampai itu membaca anak toka kata suruh diuti wala tasnamu lagi. Iya. Tapi itu ya Romin ya. Saya kira sampai belajarnya itu ya. Tapi karena terpengaruh oleh teman-teman menyalahkan sampai yang tak sudu diganti tak sudu kok mau sampai dia lucu soalnya anak doa kata punya saya tak sudu kami ya punya saya tak sudu, saya cek beberapa kita tak sudu. Teman-teman cuma terpengaruh oleh kaulnya keisan di bawah tak sudu sampai ikut, kok bisa soalnya gini ya, saya cek Mungkin tidak usah pakai itu Pak Sinar, jelas Pak Sinar. Tidak usah pakai media penjelasan. Ya ngidi kalau Pak. gini ya, soal ini gue cek ini
Jadi kitab-kitab keisan ini itu banyak mengkritik, kasarnya mengkritik ilmiah Imam Ghazali. Saya temukan dari awal sampai akhir. Jadi ada kata-katanya Imam Ghazali yang berubah, termasuk ini. Versi ini ya, kebanyakan saya cek punya Pak Sis, punya Pak Amin. Saya itu cek dari pikirannya, itu tasulu. Tasulu wala taslamu. Kemudian keisan di bawahnya itu diganti, tasulunya diganti la tasulu. Padahal mungkin pemahaman saya, menurut Imam Ghazali itu gini ya, ketika orang itu sudah masuk duhur, kok melakukan sholat itu sudah paham, tapi ketaatannya itu tidak selamat karena dia nggak punya ilmu, tapi taatnya sudah bagus gitu ya. Tapi ini dipelajari sama keisan. Lah itu kok mau sama orang ini? Coba alasannya kenapa kok mau sampai cenderung kepada teman-teman. Kemudian saya justru bukan tambahan belahnya, memang tulisan redaksinya. Dan itu saya kira sesuai dengan uraian sebelumnya, walihada itu kembalinya illal ana. Orang ibadah yang didapat bukan ibadah, hanya kepayahan. Apakah tahsul ibadahnya? Jadi harus ditambah lain ya. Anu aja Pak Sinar. Dimorotkan maknanya antara adalahnya dengan enggak adalahnya. Apa? Kalau saya meroti Dengan gini, korenahnya itu diilah itu Pak. kalau saya meroti gini, saya versi atas, berarti versi Imam Ghazali bukan versi kisah. Sebelumnya. Jadi versi Imam Ghazali yang di atas. Kalau seperti ini mungkin sudah berubah ikut keisan. Jadi ketaatan itu hasil ya, apabila dilakukan, tapi tidak selamat kecuali dengan ilmu. Nah, ilahnya itu yang menentukan adalah menurut saya. Ilahnya illa bil ilmi. Jadi kalau versi Ihsan gini ya, ketaatan itu tidak hasil dan tidak selamat dengan kecuali dengan ilmu. Baru Itu berhasil, baru selamat. versi Kan gitu. Ihsan. Tapi kalau Imam Ghazali tidak, ketaatan itu hasil, tapi lo selamat kaspor. Cuma kan lebih lembutan Imam Ghazali maksud saya. Jadi orang yang taat itu taatnya hasil, cuma tidak selamat ketaatannya kecuali dengan ilmu. Contohnya gini ya, Imam Ghazali itu gini. Jadi ketika ada orang bodoh waktu duhur kok melaksanakan sholat, itu positif menurut Imam Ghazali. Menurut Ihsan tidak, menurut Ihsan tidak. Jadi menurut Imam Ghazali itu positif, ada ketaatan. Cuma itu loh selamat kata Imam Ghazali karena tak tahu ilmu belajar duhur. Tapi Ihsan radikal ini. Jadi orang yang sudah masuk duhur kok moro-moro sholat ya, tanpa ilmu berarti ketaatnya tidak dinilai sama Ihsan. Terus ibadahnya juga tidak dinilai karena tanpa ilmu. Itu. Berarti mengartikan hasil dengan selamat itu beda dengan hasil Ya, dengan pokoknya selamat. menurut saya ketaatan itu ada nilainya versi Imam Ghazali. Ketaatan itu ada nilainya menurut Imam Ghazali. Tapi tidak sempurna, tidak selamat apabila tidak dengan ilmu. Hasilnya merah Ya kemarin. iya, tapi Imam Ghazali tetap ada toleransi lah kepada orang bodoh itu. Walaupun hasilnya tidak selamat. Nah, walaupun ibadahnya tidak selamat karena dia tidak punya ilmunya. Lalu Hah? istilah toleransi artinya ibadah masih dianggap. Padahal walihada taklimnya kembalinya ilal anak, ibadahnya tidak ada, hanya kepayahan yang ada. Lebih-lebih wala taslamu kalau diartikan tahsulu tadi, wawunya itu wawu apa kira-kira? Wawu wala taslamu. Wawunya mana? Soalnya gini Wawunya ya. wala taslamu. Soalnya gini ya. Ini sebenarnya atop model yang seperti ini tuh iya boleh-boleh saja, cuma kan lucu lah sebenarnya ya. Anna ta'ata tahsulu la tasulu lil abdi wa la tasmu lahu yasa secara nahwu. Cuma kan lucu. Seharusnya kan anna ta'ata tahsul la tasulu lil abdi wa taslamu kan gitu.
Itu umum secara upahnya seperti itu. Nah sekarang kalau seperti ini ya seperti ini kok tidak Imam Ghazali sekali loh menurut saya. Tidak Imam Ghazali. Nampaknya yang saya pahami menurut kejanggalan ini bukan dari Al-Ghazali, padahal kitab yang saya baca adalah kitab ini juga karangan Al-Ghazali. Saya La Tasulu juga Al-Ghazali, saya Tasulu Al-Ghazali. Ada berapa Al-Ghazali di sini? Nah, kan dicek di cetakan lain semen tanpa Iya, saya cek punya Pak Sis juga Tasulu. Saya Darul Fikirnya juga Tasulu. tapi Baru saya cek kitab yang kecil, ya kitab yang kecil ini. Tapi kalau di Indonesia dikoreksi ini. lewat wawunya waw apa, maka saya kira jawabannya punya saya ada la tasulu, elahnya digeser menjadi waw tapi tambah kaf dan nun. Lakin la taslamu harusnya begitu. Itu kan mungkin dikembalikan kepada kami. Saya Adakah yang lakin namanya atas nama? Tasulu tadi ya. Hah? Nah, ini bagian Pak Moderator. Coba aku Ustaz mau tanya, bisakah orang beribadah itu tanpa ilmu? Tadi kan orang yang saya salut ya, masalah ilmu tetap salut. Cuman pertanyaan saya, bisakah seseorang itu beribadah tanpa ilmu? itu sebenarnya Pak moderator. Lampun, Iya, monggo. langsung berdiri. Kalau saya mungkin pendapat saya kebalik kalau menurut saya. Yang muspro itu orang yang berilmu tapi tidak ibadah. Tapi itu orang beribadah pasti dia punya ilmu walaupun tidak sempurna ilmunya. Jadi kalau ibadahnya tidak muspro, seakan-akan gimana? Ya orang berilmu tidak beribadah itu mungkin dia muspro karena tidak ada. Nah ini bisakah seseorang itu beribadah tanpa ilmu? Kalau baca Allah baca. Ada baca seorang ibadah tanpa ilmu. Contoh, Contohnya, nak naik ke masjid, nak kanan orang ibadah tak ilmu nak kanan. apa Pak? nah tapi dengan norok itu kan termasuk ilmu iya. Ilmu norok. Ilmu norok itu bisa baca. Iya, jadi mau seakan-akan ya saya tetap salut ilmu akan tetap utama. Cuman iso seseorang kita di ilmu apa ibadah. Satu contoh sekarang misalnya saya ya, tadi ilmu apa mau melaksanakan yang dikerjakan itu tanda ilmu ya mungkin tidak bisa. Jadi itu yang dicontohkan Pak Sinan itu. Iya. Orang waktu duhur belum masuk duhur harus tahu ada 5 itu. Sampai belum tahu waktunya duhur masuk duhur, sholat duhur Ya tak sah. mengerjakan sholat duhur cina bang tak ilmu nah. Nah, itu Nah, makanya beramal tanpa ilmu. Mon orang kan di ilmu tak iso ibadah Pak, nggak bisa. Ya, makanya yang ibadah tanpa ilmu itu Yo tak bisa Pak. Mon orang kan di ilmu tak iso ibadah Pak. Harus ada cuma ya kan. Aku kata-kata ibadah tanpa ilmu. Jelas tadi ilmu mek ibadah dia mesti baik. Dah, mau sejelas ya. Oke ke wasitnya. Anti ilmu tak ibadah itu baru jelas itu. Jadi Jawab. tahu diulang terang kan begitu. Oke, baca. Mohon maaf baca bagus sekali bacanya. Cuma perlu difilter kata Pak Min. Maksudnya gini, Pak Jas pertanyaan atau memang kepastian itu ya? Ya tanya lah masa Tanya ya? kan seakan-akan orang lah ibadah ponis esong ada apa-apa nah mau kan gula mau orang yang di ilmu tak ibadah itu baru song jelas itu. Jadi ada orang yang tak di ilmu pas ibadah isu diterima kan begitu logikanya. Ini di rumahnya Pak, saya ingat Pak Rosid ya. Iya. Ini sudah dua mutiara ini, ya. Jauhara ini, gitu. Jauhara ini. Tapi ilmu masih di atasnya. Iya. Ilmu di atasnya. Kemudian kalau beribadah tanpa ilmu tidak bisa. Iya. Tidak ada artinya ibadah itu.
Artinya dia mau berjalan tapi tidak tahu Tak tahu jalannya. caranya dan caranya. Terus atas pertanyaannya, Ekonis zom, Zul, mubadir, Bro. cuma-cuma, gak ada gunanya. Ya. Nah itu yang dimaksud. Nah logika saya, mau orang tandi ilmu ala ibadah yes. Jadi dia cuma jangan tadi ilmu, kan tidak mungkin dia punya ilmu mau ibadah, jangan tadi ilmu ibadah, ala ibadah. Nah sedangkan yang punya ilmu ibadah, tak ibadah lah itu jelas itu, disongkan masuk itu. Itu ada beda pertanyaan, ada dua sisi itu. ada dua sisi. Bagaimana Haji? Karena pertanyaan awalnya itu bukan ibadah taat. Taat itu sebelum ibadah. Taat itu melaksanakan perintah dan mencegah larangan, itu taat. Ketika waktunya duhur, ya, ketika waktunya duhur, orang melaksanakan sholat duhur itu taat. Taat. Karena mentaati perintah perintah. Cuma dia nggak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Ketaatannya itu dinilai sama Imam Ghazali. Ada cuma kok selamat. Tidak selamat. Karena nggak punya ilmu. Ya. Kalau patah langsung ibadah kan ya. Maksudnya tidak selamat itu tidak Ya kalau bahasanya kalau selamat Dina itu kan ya memang anu ya menurut mukro percuma. Kalau di sini memang dua hal itu Pak. Jadi ini bisa bukan Imam Ghazali atau Ihsan Jampesnya ya, tidak kepada musonef, tapi kecetakannya ini. Jadi kalau memang yang benar itu adalahnya gitu. Ini di kitab talkhisnya, talkhisnya itu Bughiyatul Thalibin, di kitab talkhisnya itu ada dua memang. 5 yalzamu 'alal 'abdi taqdimul ilmi 'alal ibadah. Kenapa kok wajib bagi seorang hamba itu ngaji dulu sebelum ibadah? Yalzamu dzalika li amroini. Nah, karena dua hal. Satu, litahsula lahu al ibadah. Dua, wa taslamah lahu minal mafasid. Kedua, li'annal asani li'annal ilma yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatahu. Ini talkhisnya. Jadi bahwa memang kenapa kok ngaji dulu itu ibadahnya biar berhasil. Adakah orang yang amal tanpa ilmu? Jelas ada, banyak malah. Bukan enggak ada, jelas banyak. Artinya dia gak ngaji dulu. Contoh, jangan ke sholat. Contoh seumpama ada orang melakukan transaksi. Nah yang transaksi itu belum belajar, dia kan melakukan dulu berarti. Nah anjuran oleh musonif di sini ngaji dulu, takdimul ilmi dulu. Jadi belajar ilmunya dulu, baru ibadah kalau ini gitu. Jadi kita mau puasa, belajar dulu ilmu tentang puasa, baru puasa lah gitu. Ada nggak orang yang puasa dulu tanpa ilmu? Banyak. Itu namanya apa? Nah, Ibadah atau taat? yang mana? Ibadah atau Ya taat? ibadah tanpa ilmu. Taat enggak? Ibadah tanpa ilmu. Iya, apa dikatakan taat? Ya ketaatannya itu maksudnya Taat perintah ibadah. Allah maksudnya. Kalau di sini ya namanya ya taat kalau Nah, namanya. berarti kan cocok Imam Ghazali ini. Taatnya berhasil. Apakah tahsulu? Hah? Ya lah tasulu ila bil ilmi. Ya enggak. Apakah taatnya tahsulu itu? Ya tetap. Lalu perintahnya dikerjakan cuma salah gitu saja. Nah, Nah, itu sekarang gini ya. Allah memerintahkan kita untuk puasa. Kita nggak tahu ilmunya, tapi tahu perintahnya Allah, kita disuruh puasa bulan Ramadan. Kita puasa, itu taat juga. Apa berhasil? Hah? Berhasil ketaatan. Taatnya berhasil. Loh. Tapi ibadahnya enggak, karena ibadah la budda ya kunna bil ilmi. Ya, berhasil dalam artian sempit itu. Iya, berhasil dalam taatnya. Taat disebut berhasil berarti taatnya sah. Lah, Padahal tambah ilmu. Hah? Nah, itu ibadah. Loh, Ini ini berarti kan kan tidak sah. tafsirnya Kalau di tidak situ. sah kata tidaknya mengganti. Sekarang jadi tafsirnya la di tasul. situ mengacu kepada ke ibadah apa ke ketaatan. Ini kalau di talkhisnya jelas ini. Li amro ini al awal li tahsula lahu al ibadah. Nah, berarti ibadah. Wa taslimu wa taslamu lahu minal mafasid. Ya kan? Li tahsula lahu al ibadah wa taslama lahu minal mafasid. Berarti kan memang ibadahnya. Ada orang ibadah
tanpa ilmu, apakah ibadahnya didapat? Dapat, tapi tidak berhasil itu. Bentuk ibadahnya ya ibadah dia gitu. Ya, maksud Pak Sendal itu Pak Amin. Ibadah itu diartikan satu ketaatan, sehingga dihitung hasil dalam ketaatannya. Tapi Pak Sendal di sisi itu Pak Amin maksudnya itu latak sulunya itu ibadahnya enggak berhasil. Nah, kalau ibadahnya Sebetulnya saya cocok. pendapat Pak Sinar itu sesuai dengan ibarat Pak Amin itu. Litahsulal ibadah wa taslamu mafas. Tadi itu. Hasilnya ibadahnya hasil tapi tidak selamat karena tidak ada ilmu. Lalu Ini- ilahnya itu. Ini gini Pak, Sedangkan Pak Zainal Masih Pak Zainal itu hanya ada kepada dua wala pemahaman. taslamu, bukan tasulunya. ini gini pertanyaannya soal lima yalzamu alal abdi taqdimul ilmi alal ibadah. Kenapa kok wajib bagi seorang hamba itu ngaji dulu sebelum ibadah? Terus apa? Jawab, yalzamu dzalika li amrayni. Ya, iya. Kewajiban itu karena dua perkara. Al awal litahsulalahu al ibadatu Ya itu. wa taslamat lahu minal mafasid. Ya itu udah terjawab. Supaya kenapa kok ngaji dulu? Supaya ibadahnya berhasil tercapai. Yang kedua, supaya ibadahnya itu selamat dari kerusakan. Yang kedua, li'annal ilma yutmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatah. Coba Gitu. maknai antara hasil dengan selamat kan beda. Iya beda. Ya benar beda. Pak Sinar benar. Loh ini sepaket Pak, gara-gara ilmu. Enggak beda Pak Min. Beda. Dalam saya itu yang dibicarakan masalah taat dan ibadah loh. Taat dan ibadah. Contohnya gini ya. Ada orang diperintah Allah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian dia melaksanakan sholat karena ada perintah. Kemudian dia taat, ya. Taat. Loh, ketaatannya ya, tetap dinilai. Kemudian dia melakukan sholat, berarti ibadah. Dan ibadahnya itu tidak selamat karena dia tidak punya ilmu. Karena ibadah kata sampean la yasulu illa bil ilmi. Kalau masalah ketaatannya taat dia kok. Cuma gak tahu ilmunya gitu. Ibadahnya kaspo, tapi ketaatannya tetap ada. Atau dengan kata lain mungkin begini Mas. Sebodoh-bodohnya orang itu kalau sholat itu tahu. Tapi kalau dirinci Pasti tahu demikian, bahwa Pak. sholat itu wajib. Nah itu makanya Sesungguhnya ketaatan taat. mungkin itu. Ketaatannya ya. Nah, Itu tidak berhasil kecuali dengan ilmu benar. Saya unakur itu. Iya, makanya Imam Ghazali itu sudah benar ini. Yang dibaca sampean pertama itu sudah benar bagi saya. Jadi ketaatannya itu berhasil, cuma ibadahnya gak berhasil. Karena ibadah lah buddha ya guna bil ilmi kata sampean. Tapi ketaatannya taat loh. Lo nggak melaksanakan sholat kok, cuma salah ibadahnya loh. Nanti gini Pak ya. Coba dijawab dengan ini ya. Mana tadi yang dibaca pertama? Walihada adumat inayatul ulama az-zuhad al-amil radhiyallahu anhum bil ilmi khosotan min baini sa'irin nas. Nah, isinya walihada itu kan itu, fama yakunu lahu min dalika illal anak itu. Itu isinya ya dua. Apa? Ibadah sama salimah tadi itu, selamat tadi itu. Bahwa amal tanpa ilmu itu la yufidu illal anak, kecuali dapat payah saja. Jadi dia puasa ya, kalau puasa itu di atas namakan taat iya, tapi taatnya kan gak ada apa-apanya itu Pak, karena tidak bernilai ibadah. Tasulu itu. Tapi kan tetap taat ya kan? Iya bentuk taat kan? bentuknya karena itu sholat, karena itu puasa, mungkin ketaatan. Tapi ketaatan itu kan gak ada nilainya, itu hanya sebatas tulisan. Nah, gitu. ketaatan itu ketika digunakan untuk ibadah dan ibadahnya bila ilmin, lalu dikatakan kasbon, saya salut. Ya, bener kan? Nabi ilmin, tapi ketaatannya taat ya, langsung sholat kok. Nah, berarti ketaatan itu ada tahsul, ada kehasilan. Ada hasilnya sekarang gini, ada dua orang. Waktu duhur disuruh sholat, yang satu gak mau sholat, yang satu sholat. Berarti yang taat yang satu. Ya, itu ada nilai plus loh, daripada yang satu. Cuma ketika dia melaksanakan sholat, laisa lahu ilmu, maka ibadahnya adalah kasbon yang tujuh, tapi ketaatan tapi nilai. Namun satu melaksanakan satu enggak kok. Cuma ketika digunakan untuk ibadah, la buddha ayakuna bil ilmi, tanpa ilmu kasbon kata sampean saya setuju. Tapi kalau ibadahnya tetap
bukan berarti membenarkan yang enggak anu Pak. Bukan berarti membenarkan yang enggak belajar. Bukan berarti gitu ya. Nanti seakan-akan kan membenarkan wis cukup pakai kalau abajang udah. Menilai kan ya, bukan. Enggak, cuma kita jadi gini ya. Ketaatan itu berhasil kata Imam Ghazali, tapi tidak bisa selamat ketaatan itu illa bil ilmi. Ini dalam kitab saya. Kemudian Keisan tidak, kedua-duanya langsung dia berhasil, taatnya sudah kaspo, ibadahnya sudah kaspo. Padahal dia sudah melaksanakan deh, cuma nggak tahu ilmunya gitu saja. Ketika melaksanakan perintah sudah taat, cuma salahnya nggak punya ilmu. Maka ibadahnya kaspo, saya salut. Sehingga pertanyaannya apa yang dilaksanakan kalau tanpa ilmu? Nah, ya sholat daripada gak sholat. Ya, kalau dirinci saya ini, apakah dapat dibenarkan kalau dikatakan taat itu tidak berhasil bagi seorang hamba kecuali dengan ilmu? Apa benar? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau ibadah saya setuju. Jadi ada taat yang tanpa ilmu. Ya bisa. Lalu hasilnya apa nanti? Kalau taat tanpa ilmu, maka contohnya. Ya pokoknya Jadi ini radio rusak, yang disuruh nyervis orang tak punya ilmunya nyervis. Jadi apa kira-kira? Logikanya gini ya, ketika Allah memerintah kerjakan, kalau Allah melarang jangan kerjakan, itu taat. Ketika Allah menyuruh mengerjakan, kerjakan. Pekerjaannya adalah ibadah. Barulah Buddha ayakuna bil ilmi, pekerjaannya gitu. Jadi saya pahami dari Pak Sinar itu wataslamu itu nilai plus. Nilai plusnya dari taatnya. Yang saya tangkap Pak Zainal itu wala taslamunya itu bukan waw atof, tetapi lakin. Karena ilahnya hanya terhubung kepada wala taslamu. Sedangkan kalau dimulai dari taksulu itu ada elahnya la taksulu, maka ilah itu mulai dari la taksulu wala taslamu. Atau Makanya walaupun menggunakan maka andai atau, dipisah, ya seperti itu tadi. enggak, Benarkah? makanya walaupun menggunakan atau di situ tetap menggunakan wala taslamu. Aturan mainnya kan wala tasulu wa taslamu, kan gitu ya. Wala tahsulu wa taslamu itu kita menggunakan kaidah nahwu yang pas. Mengikuti. Tapi Keisan tidak. Wala tahsulu wala taslamu, agak lucu. Kalau di sini versi yang ini wa tahsulu wala taslamu cocok. Ya, kalau kita buka nahwunya. Buka berapa cetakannya? Hah? Yang tanpa la itu berapa cetakan? Jadi saya punya wamin yang dibaca juga tahsulu, cuma dia pelimplang gitu saja. Yang aneh itu justru Pak Hairul cenderung pada pendapatnya Pak Sinar. Di kitabnya sendiri pakai saran Sirajul Talibin ada elahnya itu. Yang di atas Saya setuju. yang di atas Ada lanya. ada lanya. Tapi saya setuju dengan pemahamannya. Sebab taat itu ada taat ada nilainya, ada taat ada nilainya. Saya pahami dari Pak Sinar. Konsekuensinya itu lelah yang ada di kitab kamu itu harus dicoret. Saya punya yang aslinya nggak ada lanya, cuma di syarahnya ada lanya. Gini, Kalau di minhajnya nggak ada lanya. saya pastikan pendapat Pak Zainal itu salah. Pastikan. Kenapa kok gitu? Karena gini ya, kalau kita kaji ke belakang nanti, ini memang dua hal ya, dua hal. Jadi memang yang dikatakan sholat, yang dikatakan puasa itu bentuknya taat itu, ketaatan gitu. Tetapi pekerjaannya itu, jadi kalau pekerjaannya tanpa ilmu itu Ibadah, tidak ada nilai. Iya. Iya, men, antara taat, tahsulu dengan taslamu itu ada dua, men, bukan satu. Tahsulu yaitu mengerjakan taat, taslamu karena ada ilmunya. Sedangkan tahsulu tanpa ilmu, taat tanpa ilmu lah tahsulu, lah taslamu. Kan begitu. Dari pemahaman Pak Sinar saya pahami begitu. Ada dua. Ini kan Antara gini, Pak. tahsulu, artinya taat itu bisa dihasilkan tanpa ilmu, tapi nilainya nggak ada nilai atau nilai merah lah kabar. Tapi kalau taat dilakukan dengan ilmu, taslamu, nilai plus, gitu loh. Itu gini nanti Pak, Itu justru lebih aneh. sangat Ada bahaya orang tuh. kok tak tahu. Ada Kalau ilmu. kalau Itu dijadikan aneh. satu, la tasulu wa la taslamu itu muspro.
Nggak ada nilainya semua. Justru ada kitabnya bukan muspro. Maksudnya amalnya itu nggak ada nilainya. Lah itu gini, itu bahaya nanti kalau dikonsumsi oleh orang umum itu Pak. Artinya gini, jadi dia tanpa ilmu pun ketaatan dia hasilkan. Apa yang dihasilkan Pak? Tanpa ilmu gitu. Dari hasil Hasil ya. apa? Cuma ketaatannya Ada ketika nilai plusnya. digunakan untuk ibadah, ibadahnya lantas kamu, tapi taatnya tetap tak ada. Sekarang gini loh Pak Min, saya contohkan gini Pak Min. Ada dua orang ya, ada dua orang. Sama Allah disuruh untuk sholat duhur. Ya. Yang satu mengerjakan, yang satu tidak. Ya. Berarti yang mengerjakan taat, yang tidak mengerjakan tidak taat. Kemudian yang mengerjakan itu melaksanakan sholat duhur. Ini bukan konsep taat lagi, konsep ibadah. Dan ibadahnya tidak selamat apabila dia tidak punya ilmu. Tapi dia tetap lebih baik daripada yang satu yang nggak mengerjakan sholat duhur. Jadi taatnya ada, cuma ibadahnya kaspo. Berarti gini kan, ada orang ibadah itu, ada orang taat, ketaatannya berhasil berarti. Tanpa ilmu. Ketaatannya berhasil, cuma ibadahnya nggak berhasil. Iya, enggak, bentuk ketaatannya sholat ya. Berarti sholatnya berhasil. Hah? Sholatnya berhasil. Ibadah itu bukan taat loh. Ketaatnya apa? Taatnya melaksanakan perintah, cuma dia tidak punya ilmu, berarti ibadahnya adalah nggak berhasil. Yang dihasilkan apa dia? Taat. Taat pangeran, gue pangeran kalau baca, cuma dia salahnya tidak punya ilmu, otomatis bacanya Itu nanti tidak ada plusnya. Tidak plusnya yang satu itu memang nggak mengerjakan sama sekali, nggak taat pula dia. Kalau nggak tahu mau ngerjakan apa Pak? Misalnya disuruh sholat duhur, Iya. nggak punya ilmunya, ngerjakan apa? Kan Iya, nggak. iya sholat duhur, cuma Berarti dia tahu. nggak tahu tuh maninannya, nggak tahu apa. Yang satu malah nggak mengerjakan sama sekali. Bolehkah dikutip dulu Islamnya? Kullu man bi ghairi ilmin ya amalu mardudatun, bukan yasulu mardudatun. La tahsulu. Pak Zainal ini membedakan antara taat dengan ibadah. Memang katanya beda, men. Katanya ada tas dulu dengan tas lama itu dua yang berbeda. Iya, kalau itu memang dua hal Pak. Tapi kata taat dengan ibadah coba dibedakan bagaimana? Jadi taat itu bentuk apanya ya Pak ya? Seperti sholat itu ada ketaatan. Taat itu yang melakukan Iya. perintah itu taat. Kalau ilmunya itu Bahaya ini Pak. Kalau dikonsumsi sama betul juga bahaya. Bayar ini Pak. Loh, nanti gini Pak, ada orang yang mengerjakan tanpa ilmu, sudah dapat. Dan ini. itu banyak. Dan itu banyak. Loh, itu apakah hasil Pak? Banyak. Apa hasil? Ketaatannya hasil. Ya tentu ibadahnya Pak. Ibadahnya yang nggak berhasil. Seakan-akan membenarkan yang nggak itu, yang nggak dari punya ilmu. Hanya ketaatan sama ibadah ini kayaknya ini antara dua ini ya. Taat itu ibadah atau memang taat itu bukan ibadah. Kalau ada taat itu berarti ya, takwa sama dengan takwa ya. Ada kalau di Al-Quran apa gimana ya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi haqqa tuqatih itu kan dengan sebenar-benar taat ya, dengan sebenar-benar takwa itu ada yang ringan. dikaji aja. Ada yang ringan. Mas tatok itu, jelas. Mas taat itu sesuai kemampuan. Cenderung yang mas tatok. Nah, ini masuk lagi sesuai kemampuan. Ini kalau sesuai kemampuan Pak Zainal masuk taat, pokoknya taat ya, manut sama perintah Allah itu. Ya, kalau haqqa tuqati benar-benar takwa ya berarti harus ada ilmunya itu kan. Atau kalimatnya direvisi Pak. Ya apa Pak Jas? Ayat ini, ayat. Iya. Kafir, kafir. Ayat dong. Gini loh. Nggih Pak Jas monggo. Tenang dulu. Betul. Begini loh ya. Ibadah tanpa ilmu. Ya, dengan ibadah yang pakai ilmu. Revisinya begini. Ibadah yang tanpa ilmu. Ibadah yang kurang sempurna. Itu masuk kalau diponis nggak ada apa-apanya, kurang pas. Masalahnya ada praktek, iya kan? Namun revisi
orang yang beribadah tanpa ilmu, ya kan, ibadahnya kurang sempurna. Lebih dulu Masuk. pakai bahasa kurang sempurna. Kurang sempurna. Kalau diponis muspro, kalau opotone, kalau sing Belanda ya. Bukan marjidatun latu balu berarti ya. Iya. Tolak dan tidak diterima. Contoh begini ya, pasti ada efeknya ya. Orang misalnya ya, ibadah tanpa ilmu, contoh ringan ya. Saya bersedekah kepada orang miskin di waktu itu kelaparan. Aku tidak punya ilmu. Engkau pokoknya engkau nyampe sedekah ke orang kelaparan deh. Tanpa ilmu, berarti kan muspro kan? Tapi efeknya apa? Dengan saya beribadah, seseorang itu bisa makan. Apa enggak ada nilainya? Kalau pertanyaan begini, Pak, Gimana? ada lomba ya, ada 2 orang atau 3 orang. Yang satu ini taat ikut lomba kelereng, tapi suruh lomba kelereng dia waktu yang dipakai. Kalau punya ilmunya ini masih ikut-ikutan aja. Taat. Lah iya. Apakah ada artinya? Ya ada artinya Pak, kalau dibandingkan dengan penonton. Apakah dapat hadiah? Oh, walau alam soal itu, tapi dia enggak, tapi dia sudah menjalankan daripada begini Pak, daripada yang diam satu dokter benar sore ya, bener tekan kantor orang lapar, perlu sedekah. Engkau tadi wis engkau sedekah anak bagi keren lapar ya. Kan ada efek orang itu akhirnya bisa makan, dengan makan dia kenyang. Nah, iya paham Pak, saya paham. Cuma yang diponis itu kan cek kasar. Mohon ibadah tanpa ilmu, hangus kosong ada apa-apa. Tak bisa oleh KTP ada judul itu. Berarti tak orang berhasil, Pak? sempurna. Insya Allah. Ya Pak Jan? Tapi jawab dari baca. Orang dulu nak alom baru Pak. Karena tadi ilmu nak sorong balap baru. Iya, iya. Pakai balap. Iya paham Pak. Cuma dia kan sudah praktek Pak. Daripada sampean jeng-jeng beli embok. Jadi kita tak berbuat apa-apa. Iya kan? Lain boleh, mau disebut lagi bernabut ilmu, bagus standar dan sebagainya. Iya nyaman lah, akan bagian penonton nyaman. Tapi yang praktek itu yang ada nilainya Pak. Lemon andi elu tak tambah andi elu, pakai tak berbuat apa-apa. Itu baru saya bilang song itu. Masuk itu. Orang andi elu tak ibadah song masuk. Apa sih ini lagi nak makan ilmu tak kelakon. Iya kan? Orang tidak berilmu bodoh, ibadah, esok, lokal lur, efek kegentukan dari dia. Kalau itu kita dan tidak luar. Sedekah tanpa ilmu, tapi berefek kan? Orang bisa akan, bisa orang seneng, bunga dan lain sebagainya. Orang ibadah tanpa ilmu kurang sempurna. Oke, ambil itu menyingkat waktu gitu ya. Ini harus ditengahi oleh moderator kayaknya ini ya. Sebagai lalu lintas acara nanti akan berhubungan dengan kitab yang satunya. Jadi bisa disimpulkan kayaknya, mohon maaf Pak Zainal, Pak Amin, ini yang maksudnya dalam di tengah-tengah ini harus ada 2 kajian, nggak bisa dibenturkan menjadi satu pembahasan. Kemudian di sisi Pak Amin, kubu Pak Amin ini adalah itu tadi tidak dinilai satu ketaatan. Inilah taksulu adalah ibadahnya itu maksudnya. Dari sisi Pak Zainal ya, tidak hasilnya adalah ibadah tapi ketaatannya itu yang masih dapat poin ya, ketaatannya. Jadi ini harus ada 2 kajian, kayaknya tasawuf sama syariat ini. Tapi kalau untuk yang tadi Pak Zainal satu ketaatan, kita tidak bisa polis satu baru sebenarnya, karena ini adalah fitur Allah ya untuk menentukan terima dan tidak terima. Maka kita putuskan saja bahwa masalah nilai positif satu ketaatan ini cenderung ke tasawuf saja. Jadi agak masuk, maksudnya ya dari jauhnya Imam Ghazali tadi dihitunglah satu ketaatan poin. Meskipun ini adalah latar sulu ya yang tidak berhasil, maksudnya karena tanpa ilmu ya bila ilmin tadi. Tapi insya Allah mungkin bisa
diterima dalam kajian tasawuf ya untuk ketaatannya saja. Tapi dalam sisi kaifiyah caranya, karena bila ilmin tanpa ilmu maka muspro memang. Mau ibadah cara apa kalau tanpa ilmu? Hanya ketaatan itu saja, mungkin jukir wali, mungkin itu secara kaifiyahnya ya. Tapi secara, mohon maaf, secara tasawufnya dia memang taat ya, sudah menjalankan perintah Allah kan gitu. Ketika tadi dicontohkan masuk sholat zuhur, sholat tapi dia pokoknya ya sholat lah, meskipun itu tidak dinilai ibadah ya, karena tidak tahu caranya atau bila ilmin. Dari sisi syariatnya memang diterima tadi. Artinya ibadah yang tanpa ilmu itu tidak hasil. Benar di sisi untuk syariatnya ya. Tapi kalau untuk tasawufnya iya. Jadi gini kita pasrahkan. Kalau kita urut ya, ini bukan kita benar-benaran ya. Kita mencari kebenaran ini. Mencari kebenaran. Dari sisi siapapun monggo kita terima kalau itu kebenaran. Jadi gini, ini berangkatnya sebenarnya kajian ini ayyuhuma afdol. Oh, itu. Lebih utama mana? Keduanya itu. Al ibadah, am ilmu. Jadi ilmu, ya. perbandingannya itu dulu. Kajiannya di situ. Berangkatnya dari sana. Lalu dijawab oleh hadis itu, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Lalu diruntut di bawahnya. Kenapa kok hamba itu takdimul ilmi dulu alal ibadah gitu. Jadi menurut saya kata taat itu tidak ada di sini. Jadi yang dikaji ini perbandingan antara ibadah dengan ilmu gitu. Ternyata kenapa kok wajib ibadah dulu? Karena kok wajib ilmu dulu? Karena supaya ibadahnya tercapai dan selamat dari mafasid gitu. Ini bahasanya musonif anat ta'atah ini kayaknya ruang lingkupnya ya ke ibadah. Baik, ibadah itu atau mencakup ibadah wajib atau yang sunnah itu, kita bisa bedakan itu Pak. Nanti itu masuk ke berikutnya Pak, ilmu 3 tadi itu. Ini saya punya talkhisnya ya. Ini talkhis ini kesimpulan yang diambil dari kitab Sirajut Tolibinnya ini, yang diambil dari Minhajul Abidinnya ini. Jadi ada kitab namanya talkhis ini, Bughiyatul Tolibin. Ini sudah dirangkum semuanya. Lah rangkumannya di sini ada 2. Talkhis itu siapa pengarang? Muhammad Isa. Muhammad Isa. Nah, maksudnya ibadah yang ditolak ibadah ini. Yang wajib apa yang sunnah Pak itu Pak? Nanti setelah ini itu Pak, ada 3 tadi itu. Tadi Pak Zainal mencontohkan sholat zuhur. Berarti yang dicontohkan sholat zuhur itu kan wajib. Nah kita kan ibadah kan ada yang sunnah Pak. Baik sunnah atau wajib ya, kalau tanpa ilmu secara konteks ini ya sama aja. Mungkin yang ditolak mentah-mentah itu mungkin yang ibadah yang wajib mungkin Pak, yang tanpa ilmu itu. Enggak, artinya di sini yang dibahas itu sebenarnya 3 hal apa 2 hal? Ibadah, keselamatan, sama taat apa 2 hal? Apa ada taat, ada ibadah, apa ada keselamatan tadi itu? Nah, di sini ada 2 sebenarnya. Ada ibadah, ada yang salamah tadi itu. Ketaatan enggak ada. Tapi betul bahasa taat itu kan ada juga di situ, karena enggak ada. Nah itu kan kalau dipraktekkan Pak, kalau mengikuti itu ya itu yang ditelan itu ya begitu. Cuma setelah praktek kan lain lagi ceritanya kan begitu. Maksudnya setelah praktek ya kalau kita mengikuti Sirajul Tolibin kata kita begitu ya memang begitu. Aku jangan. Cuma setelah ada praktek kan lain lagi nilainya kan begitu. Setelah ada praktek Pak, kalau hanya teks, kita baca teks, menurut itu, ya begitu itu. Prakteknya di mana Pak? Lalu mulai praktek kaki Pak, mulai praktek kaki, jika ada praktek kaki misalnya. Kan maksud ada nilai, kan begitu maksudnya. Menurut kitab dia kosong, ada nilai nulis, pokoknya ibadah tanpa ilmu kosong. Tapi setelah ada praktek, kan ada efek, kan begitu maksudnya. Dan mun lakar ngambil Sirajul Tolibin Yuwe ini dari jiwe, tak usah keluar konteks, kan begitu. Tapi setelah praktek kan lain reaksi moral.
Kan begitu, sedang ada praktek loh maksudnya. Bukan, ini mencari kebenaran yang sebenarnya di sini. Ya, dan kebenaran. Apa yang Kalau dibahas? menurut dia iya. Cuma setelah praktek kan lo iya. Maksudnya praktek itu kan mengikuti teori, Pak. Ya iya Pak, cuma kan maksudnya itu masih ada nilai plusnya gitu loh Pak. Ada guna dan daya ruang maksudnya kan begitu. Menurut kan ada iya kan begitu. Ya, Terjemahannya kalau justru praktek tas gue, lalunya yang tambah lah Pak, langsung diantapkan. apakah kita teknik tafsir kan iya. Dulu lah tas lamu. Jadi Benar Pak Talam, yang dipastikan benar yang Pak adalahnya pasti benar. Kebalikannya pasti salah Pak Zainal. Adalahnya semua. Ini cetak. Jadi bukan sebenarnya bukan masalah Imam Ghazali atau Kiai Ihsan loh. Sebenarnya loh. Ini masalah percetakan sebenarnya. Percetakannya itu yang mana? Yang asli yang mana? Juga Sirajul Talibin di matanya tamkahlah, di sirotnya adalah. Itu di anahnya pun gaya seperti itu banyak kan. Matanya tidak sama dengan di anaknya, tapi anak yang dipegang yang jadi acuan. Ya kalau kitab itu tidak boleh disyarahi lagi, maksudnya tidak boleh ditafsir lagi, tekniknya begitu ya terima begitu aja, selesai. Bagaimana Pak? Justru langsung latah sulu walatas lah. Atas dulu ada Ini sudah di tas saya Pak. Sudah tas saya. Iya gitu. Sebutkan biar Tas Iya. saya. Saya yasin ini. Artinya kalau iya. ya sudah semua. Cuma gini Waldin ya, gini ya. Makanya Monggo ya. saya jujur itu saya baca mukadimah kitab ini beberapa kali. Kiai Ihsan itu bilangnya gini, lucu ya Kiai Ihsan itu. Coba nanti bisa dibaca. Makanya saya sedikit kritik karena setelah membaca mukadimah. Jadi Kiai Ihsan itu bilang, kalau apa yang saya sampaikan benar. Kalau yang saya sampaikan itu salah dalam kehidupan itu dari saya. Tapi kalau benar itu dari ulama, berarti itu perlu digugat kembali. Kalau yang lain kan gini ya, kalau saya bacakan dalam kitab yang lain, kalau apa yang saya sampaikan salah itu dari saya, kalau kebenaran dari Allah. Keisan tidak seperti itu. Jadi Keisan itu menukil semua dari ulama. Kalau benar yang saya sampaikan itu dari ulama, berarti kebenaran ilmu berarti pasti bisa digugat. Makanya saya Yang lucu dari mana? Hah? Imam Syafi'i saja mengatakan seperti itu Pak. Jadi dalam tulisan saya jika ada kesalahan itu dari saya. Itu Imam Syafi'i. kalau benar, Itu dari Allah Pak. kalau Keisan tidak. Kalau benar itu adalah kebenaran dari ulama, berarti bil ilmi. Kalau kebenaran ilmu itu pasti kebenaran yang bisa diganggu gugat. Ya, lang ilmu kok. Berarti Keisan itu apa ya? Tidak absolut. Biarlah yang saya ini kaji kembali. Apa saya ini salah? Membenarin lang kebenaran itu dari kebenaran ulama kok. Kebenaran ulama itu tidak absolut. Lang kebenaran bil ilmi. Ilmu itu masih bisa diganggu gugat. Makanya ketika Keisan mensarai seperti ini, saya tetap berpegangan kepada yang di atas. Yang saya takutkan Keisannya yang salah. Keisan bisa diprotes karena mukadimahnya bilang gitu. Bukan Jonathan, enggak. Makanya dari awal itu saya setuju dengan yang saya sampaikan. Cuma karena diprotes sama Pak Wati, sama berubah. Ini ya cek ke kompoy ganjar dulu. Maksud gue juga. Itu kalau berhubungan dengan Ihsan sama Imam Ghazali. Tapi tadi Pak Amin kayaknya apa yang tidak berkaitan itu Pak Amin? Kok nggak berkaitan dengan Ihsan sama Imam Ghazali tadi kata sampean? Ini dalam muskil ini tuh. Iya, karena gini Pak ya, banyak teks yang ditemukan itu sebenarnya bukan kepada musannifnya Pak, kadang kepada percetakannya. Jadi bahkan kitab-kitab terdahulu itu musannifnya yang tidak memberi nama Pak.
mulai dari kurun yang pertama itu bukan musannifnya yang memberi nama Al-Um di Syafi'i, itu bukan Imam Syafi'i. Muhtasar Muzani itu bukan Imam Syafi'i. Nihayatul Matlab bukan pengarangnya, Pak. Tapi orang setelahnya gitu. Makanya ketika percetakan itu kan, kalau yang cetakan Indonesia itu suruh irji ilal Haromen, karena sudah dikaji, kan ada tim kajiannya Pak gitu. Jadi kalau Al-Quran itu yang kemenak, yang diakui, nah gitu. Karena di sana ada pentasihnya 40 yang hafidul Quran, jadi itu seperti itu Pak. Jadi percetakan ada tim kajiannya gitu. Makanya ada orang mana itu, orang Jogja yang pekerja kuli itu Pak, Bafadul itu siapa namanya? Itu kan terkenal itu, karena itu termasuk muhakkik. Ngarang kitab itu kan juga tukang koreksi gitu Pak, tukang koreksi kebenaran kitabnya sebelum dicetak itu Pak. Jadi kemungkinan cetakannya gitu, kemungkinan cetakannya ada itu Pak ya. Dulu pernah dibahsukan masalah wajibkah santri itu Jumatan, itu hanya ada di Kifayatul Ahyar Pak yang mengatakan tidak wajib. Itu dicari semua percetakannya Pak. Jangan menyalahkan musannifnya, cari percetakannya. Itu semuanya dikumpulkan cetakan Pak. Haromen, Darul Ilm, Darul Hidayah, semuanya dicari cetakannya. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Itu gara-gara percetakannya. Ya sudah kalau gitu Pak. Lanjut. Boleh. Dari sisi rasional kita mengkaji ini menurut Pak Sinal ya. Dia ada benarnya kan, ya itu ya. Cuma kalau dibilang ayu Abdul bagaimana lebih utama keduanya, dan memang ya apa yang memang ilmu itu sebagai tolak ukur utama untuk melaksanakan ibadah biar tidak salah segalanya. Namun di sisi lain, indah Allah tidak perlu kita bahas masalah diterima dan tidaknya itu, ya. Kita pasrahkan ya. Yang pasti ada teorinya kan, semuanya itu ada teorinya. Saya kira cukup itu untuk ini ya, saling taslim, saling menerima ya untuk pembahasan ini. Kita lanjutkan ke kajian berikutnya tentang Fathul Muin.